Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Eka dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga kelompok kami bisa melakukan presentasi pada hari ini. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Nikomang Intan Wisnayanti Timerta dengan NIM 201202111191 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Edi Moderator Menara Suara dengan NIM 201 202 1199. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan kurikulum di sekolah. Materi pertama akan disampaikan rekan saya yaitu Prema. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Ada 10 kurikulum semenjak Indonesia merdeka, yaitu adalah kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 atau KTSP, dan 2013. Yang pertama adalah kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Kedua adalah kurikulum 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Ketiga adalah kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD atau sekolah dasar. Kurikulum 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Bersifat politis dan menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun ini. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendidikan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kurikulum 2004. Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004.
Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu pengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kelebihan kurikulum 2013 adalah memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Model pembelajaran integratif dan pendekatan saintifik. Kekurangan kurikulum 2013, adanya kontradiksi, proses pembelajaran lebih leluasa tapi ada penambahan jam pembelajaran. Kurikulum 2013 hanya diperuntukkan bagi sekolah yang sudah maju dan terdidik. Dan terakhir ada penggunaan ujian nasional sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu kami akan mendirikan sekolah dasar bernama Bali Greenscape, di mana kami mengusung Bali Greenscape ini berfilosofi dari Pancasila, yaitu merupakan landasan atau fondasi berdirinya sekolah ini, dengan harapan mampu menumbuhkan rasa saling toleransi di tengah banyaknya perbedaan budaya di Indonesia. SD Bali Greenscape adalah sebuah ide sekolah dasar dengan memanfaatkan alam Bali yang asli dan terjaga serta kemajuan teknologi yang membantu perkembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Di sekolah kami juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan SD Bali Greenscape sebagai sekolah yang mampu bersaing globalisasi dan mampu menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Misi kami yaitu menimbulkan minat untuk literasi, menimbulkan dan meningkatkan seluruh siswa untuk tekun, rajin, disiplin, dan aktif, serta membangun karakter cinta alam pada siswa melalui kegiatan Green Planet. Selanjutnya, membangun karakter siswa berdasarkan ideologi Pancasila, membangun karakter-karakter penerus bangsa dan siap membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Mengembangkan minat belajar siswa melalui penerapan iptek yang tepat dan efisien, menyediakan tempat bernuansa alam dan sarana yang membantu mengasah soft skill dan hard skill, dan yang terakhir membangun karakter cinta tanah air dan menjaga kebudayaan bangsa. Di sini kami juga terdapat materi ajar dari SD Bali Greenscape berupa 2 materi ajar, yaitu materi wajib dan materi khusus. Materi wajib di sini yaitu berupa ilmu pengetahuan alam atau IPA, matematika, TIK, agama, PPKN, budi pekerti, sains bilingual, math bilingual, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan materi khusus yaitu berupa pembinaan karakter, komunikasi dan sosial, serta pengembangan minat dan bakat. Dalam materi ajar, kami memiliki juga strategi pengajaran berupa menggunakan alam sebagai tempat pembelajaran atau belajar luar ruangan atau outdoor, penerapan aktivitas yang menarik untuk meningkatkan belajar siswa, pemberian materi ajar menggunakan sarana iptek berupa PPT atau video edukasi, selanjutnya mengadakan kuis interaktif dengan sarana teknologi setelah pembelajaran atau pemberian materi. Selanjutnya, guru tidak memberikan buku materi pada siswa dan hanya memberikan pegangan berupa modul latihan soal yang sudah disiapkan sekolah guna meningkatkan kemandirian dan inisiatif siswa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran setiap hari Jumat yang akan diadakan di luar sekolah sekaligus berekreasi bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu kegiatan minat dan bakat atau bisa kita sebut ekstrakurikuler yang
adakan setiap hari Sabtu. Kurikulum yang kami pakai adalah kurikulum internasional, International Primary Curriculum, yaitu kurikulum ini berpusat dan menitik beratkan pada siswa. Siswa berperan aktif dan interaktif dengan penyediaan sarana juga aktivitas yang dapat membantu pengembangan karakter serta mampu mengasah keterampilan peserta didik. Pada sekolah kami juga memiliki metode evaluasi belajar, yaitu ada 5. Yang pertama, evaluasi online. Yang kedua, evaluasi lisan, pratikum, kuis, dan yang terakhir adalah TTS, teka tekisnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami melakukan kesalahan dan kesalahan pada kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang semua.